البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aina wasalna aywa mazilna fi safhah salisah wa tis'in. Kita masih di muka surat 93. Qala Syekh Ali Al-Juzaimi hafizahullah taala al-hadisus sabi' wa samanun ba'dal mi'ah 187. Ada kelas. As-salatu 'alal mayyit min hadhil ummah yashfa'una fi. Salat kepada orang yang mati, maksudnya untuk salat untuk orang yang mati dari umat ini, orang-orang yang menyolatinya akan memberikan syafaat untuk orang itu. Baik. La syakka anna ta'bir al-ahsan madza idza alimna anna shalah mubtada fa khabaruhu madza syafa'atun fi hada ahsan. Lebih baik tanpa kita ragukan adalah apabila sholat di sini sebagai mubtada, khabarnya bukan yashfa'un. Wawul jamaah kembali ke mana? Tidak jelas, karena kalau hadhil ummah ini terkait dengan mayit, bukan terkait dengan pelaku sholat. Makanya bagusnya adalah khobarnya berarti syafa'atun fi. As-salatu 'alal mayyit min hadhil ummah syafa'atun fi. Salat terhadap orang yang mati dari umat ini akan menjadi syafaat untuk dia. Tapi tak masalah, kita paham maksudnya. Al-haditsus samin wa samanun ba'dal mi'ah 188. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin." Tidak ada satu mayit pun, satu jenazah pun yang disolati oleh sekelompok orang dari muslimin, ummah ayat jamaah sebagai fa'il dari tusalli. Sekelompok orang dari muslimin ya belughuna mi'ah, yang mana mereka mencapai 100 orang. Kulluhum yashfa'una lah, mereka semua akan memberikan syafaat untuk orang yang mati tadi. Mereka semua ingin memberikan syafaat untuk orang tadi, illa syufi'u fi, kecuali mereka syafaat mereka akan diterima untuk orang tadi. Baik. Memang ada beberapa sudut pandang dalam masalah i'rab dari tajuknya tadi, judulnya. Kalau min di sini jar majrur muta'alliq bil mayyit, yaitu sebagian na'at dari mayit, maka i'rab yang sesuai yang Anda sebutkan tadi, syafa'atun fi. Tapi kalau ternyata jar majrur di sini min hadhil ummah ini muta'alliq dengan as-shalah, ya tahulah kita min hadhil ummah ini maksudnya adalah sebagai pelaku salat. Tapi tak masalah, yang penting kita paham maksudnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, wa hadza yadullu ala fadilati hadhil ummah anna salatahum 'alal mayyit syafa'atun lah. Ini adalah keutamaan untuk umat ini, bahwasanya salat mereka terhadap orang yang mati tadi itu akan menjadi syafaat untuk mereka. Idza balaghu mi'ah kama dzukira fi hadzal hadits. Kalau mereka memang mencapai 100 orang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, wa fi riwayah mana arbaun yablughuna arba'in, mencapai 40, bisyarti mana min ahli tauhid, dari ahli tauhid. Amma ahlu syirik fa amaluhum batil.
Sementara ahli syirik amalan mereka gugur, hilang. Qala hafizahullahu taala al-hadits tasi' wa samanun ba'dal mi'ah 189 an Maimunah asal pada Maimunata ada an Maimunata radhiyallahu anha zauji, mestinya gitulah, cuma ini apa hasalah khata'un fil khata', ada kekeliruan dalam memutuskan kalimat. Boleh jadi asalnya tanpa an kan, tetapi mungkin apa yang sesuai agar Maimunahnya di sini sebagai ini marfu, tinggal disesuaikan. Tapi kalau dia menggunakan an, mau tidak mau harokannya wajib ditukar. An Maimunata radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat akhbarani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabari saya bahwasanya beliau mengatakan, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minan nas, tidak ada satu jenazah pun, minnya taukidun nafi, asalnya ma mayyitun sebagai mubtada, tidak ada satu jenazah pun yang disolati oleh sekelompok orang dari manusia illa syufi'u fi, kecuali syafaat mereka untuknya akan diterima. Fasa'altu Abul Malik, saya bertanya pada Abul Malik. Jelas ini yang bertanya adalah rawi dari rawinya Maimunah. Baik, Abul Malik sendiri namanya Amir bin Umamah. Yang bertanya murid beliau. Memang pemotongannya jadi agak aneh kalau seperti ini. Abul Malik kembali ke siapa? Yang bertanya siapa? Tidak jelas kalau dipotong seperti ini. Tapi yang penting intinya ma'ruf bahwasanya hadis ini menunjukkan keutamaan sholat untuk yaitu apa? Menyolati orang yang mati dan manfaat menyolati orang yang mati. Fasa'atu Abul Malik anil ummah qal arba'un. Kemudian saya bertanya pada Abul Malik Amir bin Umamah tentang sekelompok orang itu berapa? Beliau mengatakan 40 orang berdasarkan hadis yang lain yang Rasulullah terang-terangan mengatakan 40. Rawahun Nasa'i wa hasanahul Albani fi Shahihil Jami'. Baik. Wa aidan madha fi ahkamil janaiz. Qala hafizahullahu taala hadhil ummah awwalu man tuhasabu yaumal qiyamah. Umat ini adalah orang yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat. Al-haditsu tis'un ba'dal mi'ah 190 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Karena hadis mukarrar, sepertinya hadis ini terulang, tapi tak masalah insyaallah. Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Kita ini adalah umat yang paling akhir. Yang paling akhir bagaimana itu? Yaitu wurudan yaumal qiyamah kama dzukira fi ba'di syuruhat. Yaitu yang paling akhir datang pada hari kiamat sebagaimana disebutkan di sebagian syarat. Wa insyaallah sayati ma yaqawi dzalik min hadis Jabir. Insyaallah akan datang yang menguatkan pendapat ini dari hadis Jabir, yaitu yang paling akhir datang di hari kiamat. Kama annahum akhiru man ata ala wajhil ard, sebagaimana umat ini adalah umat yang paling akhir datang di permukaan bumi. Ya, kita umat akhir zaman. Wa awwalu man yuhasab, dan kita yang pertama kali diperiksa. Wa hadza rahmatun wa rafatun wa syafaqatun minallah fi hadhil ummah. Ini adalah kasih sayang, belas kasihan dan cinta kasih Allah untuk umat ini. Hadhil ummah la tantaziru intizaran tawilan min ajlil hisab yaumal qiyamah. Yaitu umat ini tidak perlu menantikan dengan penantian yang panjang demi pemeriksaan. Datang langsung cepat pemeriksaannya itu dibanding umat yang lain. Yang lain menanti entah berapa lama. Yuqal ainal ummatul ummiyah wa nabiyuha. Ditanyakan, di mana umat yang ummi dan nabinya? Fanannul akhirunal awwalun.
maka kita ini adalah orang yang terakhir sekaligus orang yang pertama. Ini dalam balaghah dikatakan apa? Berdasarkan yang paling akhir, yaitu apa? Al-afu wan nasrul maklub, yaitu Allah artinya adalah meringkas, nasr itu artinya adalah memperinci, maklub dibalik. Karena apa? Semula diperinci, kemudian baru diringkas. Perinciannya begini-begini, kesimpulannya apa? Nahnul akhirunal awwalun. Ini biasa di dalam Quran, dalam hadis, dalam kalam Arab. Ucapan global kemudian baru diperinci. Atau sebaliknya, ucapan perincian setelah itu baru disimpulkan menjadi kalam yang global. Dikatakan maklub, yaitu polanya terbalik, tidak masalah. Biasa itu. Yang lain mengatakan ini bukan maklub, tapi tak masalah. Dikatakan apa? An-nasru wal-laf, itu lebih sesuai. Nasr dulu yaitu apa? Perincian lebih dahulu, baru laf, baru diringkas. Itu lebih baik, ya. Lebih baik daripada kalam ana yang mengatakan maklub tadi. Bukan maklub, tapi apa? An-nasru wal-laf, yaitu tafsir wa al-ijmal. Perincian kemudian baru dibuat global. Kalau dilihat dari yang paling akhir. Rawahu Ibnu Majah wa Shahahu Al-Albani fi silsilatis shahihah. Qala hafizahullah taala hadhil ummah awwalu ummatin tajtazus sirat. Umat ini adalah umat yang pertama kali melintasi sirat, jalan yang di atas neraka itu, yang dipanggil dengan apa? Jembatan itu. Sirat asalnya adalah jalan. Kalau jembatan bahasa Arabnya apa? Jisrun, iya ya, jisr, kontorah, iya betul. Al-Hadisul Hadi wa Tis'un ba'dal mi'ah 191. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mukhtasaran. Iya, ini diringkas ya. Jelas riwayatnya panjang, ma'ruf di dalam riwayat Bukhari itu. Fa idza ja'ana rabbuna arafna. Kemudian apabila Rabb kita datang, maka kita akan mengenalinya. Kami akan mengenalnya. Baik, man ya'tila nabi dalil min al-Qur'an anna Allah sayati yaumal qiyamah. Siapa yang mendatangkan dalil dari Al-Qur'an, Allah akan datang pada hari kiamat. Abu Turab. Wal malaku sofan sofa. Iya, wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menanti-nantikan kecuali ketibaan para malaikat atau ketibaan Allah Rabbmu atau ketibaan urusannya, sebagian dari urusan Allah. Jadi Allah akan datang, tidak seperti cara datangnya makhluk tentunya. Untuk apa Allah Ta'ala datang? Lifaslil qada, untuk memutuskan segala urusan di padang mahsyar itu. Apakah datang berarti Allah Ta'ala menempelkan kakinya ke padang mahsyar? Itu tak perlu dibahas, Allah yang lebih tahu. Kalau Allah tidak cerita, mana kita tahu. Berarti tidak perlu dibayang-bayangkan, oh caranya begini-begini. Datang di sebagian riwayat Israiliyat, memang nanti akan diletakkan kursi di padang mahsyar, Allah duduk di situ jadi hakim. Tapi selama ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah sahihah dari Nabi, maka kita jangan menetapkan itu. Terserah Allah Ta'ala, datangnya bagaimana terserah dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita yakin Allah Ta'ala datang. Fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifun. Kemudian Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang mereka kenal. Kenal dengan apa? Bi awsafih, dengan sifat-sifat dia. Baik. Fayaqul ana rabbukum. Allah mengatakan aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun anta rabbuna. Maka kaum mukminin mengatakan engkau adalah Rabb kami. Fayatba'una, selanjutnya mereka mengikuti Allah. Li'anna Allah qala yaumal qiyamah
man kana ya'budu syai'an fid dunya falyatba'. Barang siapa di dunia menyembah sesuatu hendaknya dia mengikutinya. Fayatba'u man kana ya'budu syamsa syamsa wa yatba'u man kana ya'budu al-qamara al-qamar wa yatba'u man kana ya'budu an-najman najm. Maka yang dahulunya menyembah matahari, mereka akan mengikuti matahari. Yang dahulunya menyembah bulan, mereka akan mengikuti bulan. Yang dahulunya mereka menyembah bintang, mereka akan mengikuti bintang. Dan seterusnya, ma'ruf, hadis panjang dalam riwayat Bukhari Muslim itu. Tatkala kaum muslimin menyembah Allah, maka mereka menantikan ketibaan Allah Ta'ala, kemudian mengikuti Allah. Wa yudrabu siratu baina dhahrai jahannam. Kemudian dipanjangkanlah jalan yang ma'ruf itu di permukaan, di antara permukaan jahannam menjadi semacam jembatan. Di bawahnya adalah api neraka jahannam itu. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Ana di sini sebagai apa? Taukid untuk dhamir yang tersembunyi di dalam akun, agar atofnya itu sesuai, ummati maktuf kepada ana. Maka jadilah saya dan umat saya yang pertama kali melewati yujizu yajtaz, yaitu melintasi neraka jahanam itu. Melintasi di atas apa? Di atas sirat tadi. Baik. Berarti kita semua kaum muslimin akan melintasi sirat. Baik, man ya'ti lana bidalil minal Qur'an. Dari Quran mana? Isyarat-isyarat dalam Quran bahwasanya kita akan melintasi sirat. Ada enggak yang di sini mengingat Abu Turab ya? Ada kalam-kalam ada naqti sirat wa hidayah ila sirat. Tetapi yang setiap kita akan mendatangi sirat itu, melewati sirat itu, ada isyarat yang sangat jelas. Siapa yang ingat? Insya Allah kalau dikasih awalnya banyak yang tunjuk jari atau mungkin diwakili. Tunjuk jari. Iya. Ayo teman, itu dia. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun dari kita, dari kalian kecuali dia akan mendatanginya, yaitu mendatangi jahanam. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah yaitu melintasi sirat yang ada di atas jahanam itu. Itu adalah perkara yang wajib. Karena ala rabbika hatman maqdiyya, sesuatu yang wajib yang akan ditunaikan oleh Rabbmu. Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, diselamatkan jangan sampai berjatuhan ke dalam neraka jahanam itu. Wa nadharu zalimina fiha jithiya, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim mereka ada di dalam jahanam dalam keadaan berlutut. Naudzubillah. Ada juga mukmin yang jatuh ke dalam jahanam sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan dosa-dosanya, namun nanti akan diselamatkan setelah itu. Yang pertama kali melintasi sirat adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Umat yang lain masih menantikan masa yang panjang. Qal wala yatakallamu yauma idzin illa rusul. Dan pada hari itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Wa da'wa rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Kalaupun bicara, Rasul berdoa, isinya apa? Pada hari itu, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Baik, wa dzukira fi tarjumatil Imam Ahmad bin Hanbal fi Syiar Alamin Nubala annahu sumi'a minhu annahu aksara min qaulihi Allahumma sallim sallim. Disebutkan di dalam biografi Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Syiar, sering muridnya mendengar beliau itu doanya selalu seringkali itu, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Tidak merasa saya imam, saya hebat, pasti selamat. Tak, tapi beliau selalu berdoa Allahumma sallim sallim. Semakin kenal Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Allahumma musta'an. Ilahuna wallahu a'lam.